yang tadi apakah IF bisa memperbaiki struktur gen dong? Gen. Struktur gen tuh sampai sekarang tuh secara teoritis tuh agak susah. Misalnya gini, ada orang misalnya punya genetik buta warna gitu ya. Jadi secara genetik tuh di seluruh selnya itu tuh ada gen yang error sehingga dia tuh jadi buta warna, nggak bisa ngelihat warna-warna tertentu gitu. Itu tuh secara teoritis tuh agak susah gitu. Karena gen awal lahirnya aja tuh udah buta warna. Terus kita dengan berpuasa pengen jadi buta warnanya sembuh gitu. Ya itu tuh agak susah. Kalau secara teori sih saya nggak bisa nggak ngelihat kemungkinannya tuh seperti gimana gitu. Tapi kalau misalnya kerusakan genetik karena radikal bebas misalnya, karena sel-sel kanker kan kayak gitu. Jadi misalnya kita tuh selnya tuh waktu lahir tuh sel saluran cerna kita tuh nggak error gitu, bagus semua. Si sel-selnya secara genetik, materi genetiknya tuh normal aja. Semua sel di badan kita termasuk sel-sel di saluran cerna kita tuh materi genetiknya tuh normal. Terus terpapar radikal bebas, makan pengawet, pestisida, airnya pakai ada mikroplastik karena minum galon, terus minum air galon terus-terusan. Terus juga BPA karena air galonnya kena sinar matahari dalam perjalanan, kan itu ada tuh videonya. Itu terus bertahun-tahun kayak gitu. Ada sel-selnya tuh kan masuk ke saluran cerna, kemudian si radikal bebas itu tuh terus gitu merusak si saluran cernanya. Sementara kita nggak minum airnya air biasa, bukan minum air hidrogen yang punya efek proteksi terhadap radikal bebas tadi. Lama-lama kan si selnya tuh rusak. Si sel-sel yang di saluran cerna itu ada yang rusak, materi genetiknya tuh rusak. Jadi nanti dia tuh jadi nggak bisa dikendalikan pertumbuhannya. Jadi si sel kanker itu tuh terjadi karena si sel yang tadinya normal terus terangsang dirusak terus-terusan secara paparan dari rokok, dari itu lama-lama materi genetiknya tuh rusak, DNA-nya tuh jadi rusak, akhirnya si selnya tuh tidak terkendali pertumbuhannya tuh. Nah itu kan yang disebut kerusakan genetik. Nah, apakah itu bisa diperbaiki dengan puasa? Secara teori kan bisa. Karena kan sel-sel yang lain kan normal. Awalnya tuh selnya tuh nggak seperti itu. Kalau kita misalnya makan, kita berpuasa, nanti si puasa tuh meningkatkan proses autofagi. Autofagi itu melihat ini ada sel yang baru bakal jadi sel kanker, baru kelihatan prakanker disebutnya tuh. Oh dia ngelihat, karena dia nggak ada, si saluran cernanya istirahat nih. Misalnya ada sel prakanker di saluran di usus besar kita. Ya, kalau kita rajin berpuasa, ada waktu tuh ketika nggak ada makanan masuk, tubuhnya saluran cernanya lagi istirahat, terus kemungkinan si autofaginya tuh dirangsang dengan puasa tadi jadi meningkat. Dia tuh ngelihat, oh ini ada sel-sel prakanker nih, ini selnya ngaco nih, nggak sama sel-sel saluran cerna yang lain, ada yang error, DNA-nya ada yang rusak gitu. Dia tuh langsung ambil si sel prakankernya, langsung dihancurin. Si bahan materialnya itu masih bisa dipakai buat ngebangun sel-sel baru lagi. Nah, sel-sel yang tadi kan itu pasti ada sel yang dihancurkan. Otomatis harus diganti. Nah, itu tuh ketika berpuasa growth hormonnya meningkat, si stem selnya juga meningkat aktivitasnya. Jadi nanti yang dirusak tadi, yang dihancurkan sama proses autofagi tadi, kemudian dengan bantuan growth hormone dan adanya stem cell yang meningkat, jadi diganti. Jadi tadinya dari 100 sel ada 20 sel yang error, 20-nya dihancurin, sisa tinggal 80. Nah, 20-nya itu dibangun lagi pakai growth hormone dan stem cell tadi. Jadi secara teori itu kalau rusaknya gara-gara proses dari kita kecil, kemudian karena radikal bebas rusak, itu masih bisa diperbaiki dengan intermittent fasting. Ya, tapi kalau tapi yang paling penting kan yang tadi yang kerusakan radikal bebasnya itu yang harus dicegah. Jadi anak kita, keluarga kita semua tuh minum air hidrogen. Itu tujuannya setiap ada radikal bebas yang masuk bareng sama minum air air hidrogen tadi, si radikal bebasnya itu dinetralisir gitu. Kalau itu berlangsung puluhan tahun kayak gitu kan risiko kena penyakit jadi sangat kecil. Nah, itu yang penting. Tapi kalau misalnya udah ada yang rusak, nah itu tuh puasa itu diharapkan bisa men-screening, membersihkan sel-sel yang rusak tadi, menggantinya dengan sel yang baru.